Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Aulia dengan NIM 122210001. Saya dari kelas 3A Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan mempresentasikan untuk tugas UAS saya, yaitu tentang keterampilan self help dan self control pada anak di era globalisasi. Halo semuanya, untuk yang pertama yaitu ada pengertian self control. Ada yang tahu nggak sih yang dimaksud dengan pengertian self control itu seperti apa? Yaps, betul. Self control merupakan salah satu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang atau diri setiap individu untuk mengendalikan dirinya secara sadar agar menghasilkan perilaku yang baik dan tidak akan merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial yang dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Kalau misalnya buat contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti kita sedang mengantri. Ketika kita sedang mengantri, seharusnya kita menunggu sesuai dengan giliran kita atau sesuai dengan antrian kita. Bisa dibilang tidak menyerobot. Nah, salah satu itu merupakan salah satu contoh yang diterapkan dalam diri kita yang secara tidak sadar bahwa kita sudah melakukan self control ini kepada diri kita yang tidak akan membuat orang lain rugikan dengan kita mengantri sesuai dengan antriannya. Untuk yang kedua yaitu macam-macam self control. Menurut Gufron dan Rinawati, macam-macam self control ini terbagi menjadi 3, yaitu ada over control, under control, dan untuk yang ketiga yaitu ada appropriate control. Apa sih yang dimaksud dengan over control? Over control merupakan salah satu hal yang diterapkan atau dilakukan pada setiap individu dengan cara yang berlebihan, yang dapat menyebabkan individu tersebut akan lebih banyak menahan diri dalam mengekspresikan sesuatu ketika dalam masa stimulasinya. Untuk yang kedua yaitu ada under control. Under control merupakan salah satu kecenderungan seseorang dalam melepaskan suatu implementasinya dengan cara yang bebas tanpa memberikan suatu perhitungan yang tepat. Nah, pasti bingung kan yang dimaksud dengan implementasi? Implementasi merupakan salah satu kemampuan yang ada di dalam diri kita, setiap individu, untuk menentukan suatu kehendak atau keinginan dalam mengatur tingkah laku pada dirinya. Nah, untuk yang ketiga yaitu affirmative control, merupakan salah satu individu yang mengendalikan impulsnya secara tepat. Yang ketiga yaitu faktor-faktor self control. Faktor-faktor self control menjadi terbagi 2 bagian, yaitu ada internal dan eksternal. Mari kita membahas tentang internal. Jadi, faktor internal merupakan salah satu faktor yang sedang belajar. Kita ambil dari usia. Kenapa harus usia? Karena usia merupakan salah satu faktor yang internal yang dapat dipengaruhi oleh self control. Dengan semakin bertambahnya usia, maka akan semakin banyak pula kemampuan untuk mengontrol dirinya akan lebih semakin baik. Dengan bertambahnya usia, maka akan semakin banyak pula pengalaman dan masalah yang telah kita hadapi, sehingga kita dapat belajar dari suatu pengalaman tersebut untuk mengontrol diri kita di kemudian hari. Untuk yang kedua yaitu ada faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal merupakan salah satu faktor pendidikan. Karena semakin tinggi pendidikan kita, maka akan semakin tinggi pula kita dalam memahami self control diri kita. Karena dengan semakin tingginya pendidikan kita, maka kita akan lebih mudah berpikir secara logis dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Untuk yang selanjutnya yaitu ada aspek-aspek self control. Dalam aspek self control ini terbagi menjadi 3, yaitu ada behavioral control, cognitive control, dan decision control. Kita akan membahas dengan behavioral.
Yang dimaksud dengan behavioral control merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam proses pengendalian diri pada saat kondisi yang tidak diharapkan. Atau bisa dengan secara singkatnya, behavioral itu yang dimaksud dengan reaksi yang berlebihan. Satu seseorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan reaksi yang sangat berlebihan di saat waktu tidak ditentukan. Yang kedua ada cognitive control. Dimaksud dengan cognitive control merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam pengelolaan informasi yang diterima oleh seseorang dalam mengenai sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian untuk diinterpretasikan, dinilai, dan dihubungkan dalam suatu kejadian dengan sebuah karakter kognitif sebagai bentuk dari adaptasi psikologi agar dampak negatifnya ini berkurang. Dan di cognitive control ini, pendekatan individu yang tidak hanya ingin dipahaminya melalui suatu perilakunya. Yang terakhir yaitu ada decision control. Yang dimaksud dengan decision control merupakan salah satu kemampuan seseorang yang dapat mengontrol dirinya agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan hal yang diinginkan atau disetujui dan diyakini oleh individu tersebut. Decision control ini yaitu individu yang dapat mengatur dan mengendalikan dirinya dalam membuat suatu keputusan yang berdasarkan sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dimilikinya. Materi selanjutnya yaitu ada tentang self-help. Self-help merupakan salah satu keterampilan motorik yang dapat membantu anak untuk memenuhi suatu kebutuhan yang mendasar dengan mandiri. Kemampuan anak juga terbentuk pertama kalinya dari lingkungan keluarga. Dari kesempatan yang telah diberikan untuk orang tua, seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan ini dalam menerapkan suatu self-help ini atau suatu keterampilan yang dimiliki di setiap anak. Mana sih yang harus diterapkan kepada anak dalam self-help ini? Penerapan untuk self-help ini kepada anak dengan cara menerapkan suatu hal yang dimiliki nilai positif. Contohnya, membiasakan dan mengajarkan anak untuk mengucapkan tolong ketika anak membutuhkan suatu bantuan kepada orang lain, dan mengucapkan kata terima kasih ketika anak telah dibantu, dan kata maaf untuk anak yang melakukan kesalahannya. Yang kedua ada mempercayai kepada anak. Yang ketiga membiasakan anak melakukan sesuatu dengan sendirinya, dibilang dengan cara mandiri, yaitu membiasakan anak untuk makan sendiri, terus mengikat sepatu ketika mau berangkat sekolah dengan sendiri. Hal itu secara tidak langsung kita menerapkan self-help ini kepada anak. Yang keempat yaitu ada mengenali keterampilan interpersonal anak. Yang kelima, membiasakan anak untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Anak di era globalisasi, pembangunan karakter self-control dan self-help ini contohnya seperti awalnya anak ini tidak nyaman dan tidak menyukai dengan kondisi yang seperti ini. Namun kini anak-anak sudah menikmati dan menyukai dalam situasi ini. Hal ini sehingga anak memiliki kecanduan dalam permainan game online di smartphone, yang seharusnya smartphone ini digunakan untuk pembelajaran di jarak jauh. Namun di era globalisasi ini kita saling berdampingan dengan alat media, contohnya seperti smartphone atau laptop, tab, dan semacamnya. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan suatu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan perubahan perilaku yang positif jika smartphone atau alat media digunakan dengan pengawasan dengan baik oleh orang tua.
Cukup sekian yang saya dapat sampaikan kepada kalian semua. Bila ada kata atau hal yang kurang, mohon maaf dan sampai berjumpa di lain hari. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.